puji dan syukur Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom kuliah subuh hari ini. Tidak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita dengarkan kuliah subuh kita pada pagi hari ini tentang anestesius testis yang akan dijelaskan oleh Dr. Budi Pratama Arnovian, spesialis bedah anak, spesialis digestif anak konsultan. Baik dokter, untuk waktu dan tempat kami persilakan Dokter Budi. Baik, Dr. Intan, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar, dok? Dengar dokter. Oke, boleh bantu share screen ya, slide ya. Baik, selamat pagi. Kita mulai membahas ini sesuai yang kemarin diminta ya. Bahannya adalah anestesius testis. Slide. Baik, para dokter sekalian, adik-adik peserta PPDS ya. Secara definisi adalah UDT simpelnya adalah tidak adanya satu atau dua testis pada posisi normal yang ada di skrotum. Maka dari situ kita balik dulu. Posisi normal skrotum adalah yang mana gitu ya. Jadi posisinya adalah posisi testis terletak di bagian tengah dari testis, itu ada di tengah dari skrotum atau di bawah dari mid skrotum. Nah, sehingga UDT adalah absennya satu atau kedua-dua buah zakar pada posisi normal tersebut. Ada istilah lain yang disebut dengan retractile testis, yaitu buah zakarnya pada beberapa saat tertentu absen pada saat pemeriksaan, tidak ada di buah zakar. Tapi dengan beberapa pemancingan kemudian atau beberapa posisi dia bisa turun sendiri ke buah zakar. Tapi segampang itu juga kemudian tertarik naik ke arah atas. Oke, slide. Secara epidemiologi, hampir 3% dari bayi laki-laki yang cukup bulan dan 30% dari bayi yang prematur bisa terjadi kasus UDT. Kejadian unilateral lebih banyak daripada kejadian bilateral, di mana hampir mencapai 1,6 sampai 1,9% dari bayi laki-laki. Nah, pada kasus ini kemudian yang betul-betul non-probable itu terjadi dari satu dari 5 anak yang kemudian mengalami UDT. Kejadian UDT kemudian bisa lebih besar terjadi pada bayi yang kemudian lahir tidak cukup bulan, lahir dengan berat badan lahir yang rendah, atau bayi-bayi yang lahir kembar. Insidensi pada usia 1 tahun itu biasanya baru terlihat pada usia 1 tahun, itu terlihat pada sekitar 0,7 sampai 0,9%, dan kemudian menetap sampai dewasa. 70-77% kasus UDT biasanya bisa turun spontan pada usia 3 bulan. Jadi tidak usah buru-buru langsung melakukan tindakan operasi ketika bayinya baru early birth. Jadi dokter sekalian bisa menunggu dulu sampai usia 3 bulan. Mudah-mudahan ada penurunan spontan dari testis. Itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada 70-77% kasus bisa turun spontan pada usia sampai usia 3 bulan. Nah, gambaran di kanan adalah beberapa persentase di mana posisi UDT yang paling sering ya. Ada di abdominal hampir 15%, kemudian inguinal 25%, dan paling banyak ada di high skorotal itu sekitar 60%. Oke, slide. Nah, kita bicara embriologi.
maka itu dia yang terjadi pada usia 2 bulan, posisi buah zakar ada di intraabdominal, kemudian pada usia 3 bulan mendekat ke arah pelvic floor, kemudian pada usia 7 bulan sudah masuk mulai ke kanalis, dan pada saat matang atau mendekati trimester ketiga akhir, maka dia sudah turun sampai dengan ke skrotal. Oke, slide. Kita bicara masalah fisiologi, dokter sekalian. Maka ada 3 fase yang akan mereka lalui. Yang pertama adalah transabdominal, kemudian transinguinal, dan ekstrakanalikular. Fase transabdominal adalah penurunan testis ke internal ring akibat pertumbuhan kolumna vertebral dari lumbal dan pelvis. Terjadinya kapan? Terjadinya pada minggu ke-8 gestasi, ya. Nah, posisi testis akan berada di internal ring sebelum kemudian turun ke transinguinal. Posisi kedua atau proses kedua adalah di transinguinal tadi. Testis berupaya untuk melewati kanalis inguinalis. Ya, ini tadi yang kita baca pada bulan ke-7 atau lewat dari minggu ke-23. Nah, di sini prosesnya cuma singkat, jadi proses mengeluarkan kanalis inguinalis hanya berlangsung antara di trimester ketiga, antara bulan ke-7 sampai dengan term ke bulan 9. Maka proses berikutnya adalah ekstrakanalikular, penurunan testis dari eksternal ring ke arah skrotum. Biasanya terjadi setelah minggu ke-28 dan lengkap antara minggu 30 sampai ke 32. Slide. Klasifikasi ada dari UDT, kita bagi menjadi dua, yang palpable, yang tidak palpable atau non palpable, ya, yang teraba dan tidak teraba. Yang palpable kemudian kita bagi dua lagi, apakah termasuk UDT inguinal atau UDT ektopik, atau sebenarnya adalah bukan UDT tetapi adalah retractile testis. Sementara yang tidak teraba atau non palpable bisa jadi adalah UDT inguinal atau UDT ektopik, atau kemudian UDT intraabdominal, atau sebenarnya sama sekali tidak ada atau absence, ya. Oke, slide. Nah, ini beberapa posisi testis yang abnormal. Yang nomor 1 yang sesuai dengan gambar itu adalah testis retraktil. Posisi nomor 2 adalah UDT inguinal. Yang di nomor 3 itu adalah posisi abdominal. Kemudian yang nomor 4 yang ada di sebelah kanan itu adalah posisi inguinal superficial. Yang nomor 5 itu adalah yang UDT posisi penis. Dan yang ke-6 topik di femoral. Ya, slide. Bagaimana cara kita menegakkan diagnosis UDT? Yang pertama, melakukan amnesa. Biasanya upayakan untuk mencari kemungkinan riwayat prematuritas pada si bayi atau si anak. Kemudian biasanya keluarga orang tuanya akan menyampaikan bahwa tidak menemukan testis pada saat memandikan. Biasanya setelah menyadarinya setelah pada saat memandikan kok kelihatan besar sebelah. Biasanya yang keluarnya adalah besar sebelah. Atau keluhan lain adalah orang tua biasanya menemukan pada saat memandikan kok dilipat pahanya agak besar, ya dok, atau sebelah kanan atau sebelah kiri itu lebih besar, sehingga kadang-kadang ada kecurigaan membandingkan kemungkinan dengan hernia pada kasus-kasus UDT. Juga ada riwayat UDT pada keluarga. Ya, ini akan menambah poin anamnesis lagi. Biasanya orang tua akan mengeluhkan ini sebagai salah satu penyebab keraguan dia menemukan anaknya tidak mempunyai buah zakar, salah satunya. Oke. Pada pemeriksaan fisik yang bisa ditemukan adalah hipoplasia dari kulit skrotum, di mana tidak ditempati testis, sehingga kelihatan lebih tipis. Kemudian gambaran ruginya lebih lurus, lebih halus. Dan kemudian testis yang atrofi atau vanishing testis dijumpai jalur penurunan yang normal. Oke, the slide. Nah, bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan fisik? Lakukan palpasi testis, posisikan si anak pada posisi frog leg position.
kemudian lakukan pemeriksaan dengan 2 tangan, satu meraba ke arah skrotal, satu lagi ada di inguinal. Nah, upayakan tangannya dalam posisi rileks dan hangat, karena kalau memeriksa bayi memang rasa langsung akan menemukan sedikit hipotermi pada bayinya. Palpasi testis dimulai dengan oklusi kedua eksternal dari inguinal ring dengan jari tangan 1 dan 2 ya, untuk mencegah testis naik akibat refleks remaster. Nah, palpasi dimulai dari hemiskrotum yang tampaknya normal dulu. Jadi jangan diraba dari yang tidak normal, raba dulu yang normal gitu ya. Menentukan apakah testis dapat diraba pada skrotum yang tampaknya berisi dari buah zakar itu. Baru kemudian pindah ke arah hemiskrotum yang kita anggap dari awal kemungkinannya adalah UDT. Slide. Nah, ini adalah secara gamblang bagaimana kita menentukan apa langkah tindakannya ya. Jadi kalau ada anak dengan keluhan UDT, tentukan apakah dia dari awal itu ternyata tampak bilateral, jadi kedua-duanya kemudian tidak 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 ada buah zakar pada posisi normal di skrotum, kemudian non palpable. Kalau ini ditemukan dokter, maka kita lanjutkan untuk melakukan evaluasi terhadap DSD. Tapi kalau kemudian tidak ditemukan bilateral dan non palpable, maka observasi lagi, ya, observasi sampai usia kemudian mendekati 6 bulan, nilai lagi. Kalau masih tetap sama, tidak ada salah satu buah zakar yang tidak muncul, maka memang kita harus lanjutkan pemeriksaan ke dokter bedah, ya. Nilai lagi di dokter bedahnya apakah kasusnya kemudian palpable atau non palpable. Kalau dia palpable kemudian tentukan apakah UDT atau retractile testis. Kalau dia retraktil maka lakukan observasi lanjutan ya, lakukan observasi secara terus-menerus. Nah, kemudian kalau dia UDT, lakukan tindakan orkiopeksi. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah dia tidak teraba atau non palpable, lakukan eksaminasi dalam pembiusan. Kalau dia palpable ternyata pada saat pembiusan, maka lakukan orkiopeksi. Kalau kemudian dia tidak palpable pada saat pembiusan, maka bisa lakukan eksplorasi inguinal, ya, atau paling gampang sekarang lakukannya sebenarnya kita sudah mencorot yang atas, tapi kita langsung lakukan abdominal exploration ya, dengan laparoskopi. Nah, nilai lagi apakah kemudian apa yang bisa ditemukan. Bisa jadi kemudian terletak di intraabdominal. Ya, maka akan lanjut ke yang 3 itu, teridentifikasi testis, lakukan orkiopeksi. Kalau tidak, kemudian lakukan abdominal exploration, dan bisa saja kemudian ternyata kita memang tidak menemukan sama sekali atau memang tidak terbentuk buah zakarnya. Slide. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan tes. Ada pemeriksaan kariotip ya, bersama dengan pengukuran FSH dan LH. Kemudian setelah usia 3 bulan, kemudian kita lakukan tes stimulasi hormon HCG. Nah, kalau radiologinya yang bisa dikerjakan adalah yang paling simpel adalah USG, dan kemudian lanjutan bisa lakukan CT scan ataupun MRI. Karena memang USG kita ini agak sulit menilainya karena depending operator, dan biasanya kadang-kadang miss-nya nanti bisa tanpa gambaran seperti buah zakar, ternyata pada saat dokter melakukan eksplorasi yang ketemu hanya gambaran lemak yang memadat. Ya. Slide. Nah, tata laksana yang bisa kita kerjakan adalah lakukan observasi dulu. Ada pilihan terapi hormonal di sini. Biasanya dokter spesialis anak, konsultan endokrin akan melakukan terapi hormonal dulu, dan kemudian dari bedahnya sendiri adalah terapi operatif.
Terapi operatif yang bisa dipilih adalah orkiopeksi, bisa dilakukan transkrotal, masuk dari insisi di skrotum, kemudian bisa dilakukan dari insisi di inguinal, atau kemudian saat ini yang sedang dilakukan paling banyak adalah dilakukan dengan teknik laparoskopik. Nah, dan teknik kedua yang bisa dilakukan adalah Fowler-Stephan atau penurunan dengan teknik Fowler-Stephan, satu atau dua tahap. Biasanya Fowler-Stephan adalah yang kita baca, yang sering diidentikan dengan Fowler-Stephan adalah yang dilakukan secara bertahap atau dua tahap. Slide. Baik, tata laksana hormonal yang bisa dikerjakan adalah kalau biasanya dicurigai pasien testis ektopik, gitu ya. Tidak bisa dilakukan. Kemudian pasien sebelumnya sudah pernah operasi testis, atau pasien kemudian disertai dengan kecurigaan hernia inguinal. Pada kasus ini tidak disarankan untuk melakukan tata laksana hormonal, tapi kita langsung divert ke arah tata laksana surgical. Apa yang bisa terjadi dengan melakukan tata laksana hormonal pada pasien anak adalah yang pertama, ruginya akan meningkat, pigmentasi skrotumnya meningkat, efek sampingnya, ukuran penisnya bertambah, kemudian kadang-kadang diikuti dengan perkembangan rambut pubis, meskipun nanti begitu terapinya kita stop, terjadi regresi. Nah, apa hormon yang bisa kita berikan pada terapi hormonal adalah eksogen HCG dan eksogen GnRH ya. Pada intinya adalah merangsang ya, merangsang sel untuk memproduksi testosteron. Pada eksogen HCG kita langsung adalah stimulasi dari sel Leydig, kemudian pada eksogen GnRH yang kita langsung adalah pituitary untuk melepaskan LH. Pada intinya sama, intinya adalah merangsang untuk memproduksi testosteron. Slide. Ya, ini teknik surgical yang bisa kita lakukan pada inguinal. Ya, dilakukan insisi transverse pada lipat paha sesuai dengan skin crease di inguinal, kemudian buka lapis demi lapis, kemudian temuin aponeurosis oblique eksternal, dibuka sesuai dengan arah serat, kemudian hati-hati yang perlu adik-adik dokter PPDS lihat semuanya adalah saraf ilioinguinal yang harus di preserve. Kemudian perluas secara medial, arahkan ke arah cincin inguinal eksternal dengan secara tajam dengan gunting. Kemudian buka, lebarkan. Penerapan forceps porsi mosquito pada tepi-tepi dapat kita lakukan untuk memudahkan identifikasi, ya, menjaga nih supaya bagian-bagian lapisnya tadi bisa gampang ditutup. Tapi pada anak-anak yang masih kecil atau kemudian berat badannya tidak begitu bagus, ya lahan operasinya kecil, penggunaan mosquito yang banyak juga akan menutup jalan operasinya akan lebih sempit ya. Slide. Nah, begitu sudah teridentifikasi, maka kita akan mencoba membebaskan bagaimana mana bagian yang kemudian kita curigai sebagai tempat bersembunyinya buah zakar tadi. Buka tunika vaginalisnya, insisi secara proksimal dari dasar korde. Kemudian periksa, buka, nilai, ukuran, dan tanda-tanda abnormalitas lain. Pertimbangkan apakah memang buah zakar dalam kondisi vital. Kemudian ukur kordanya dengan menarik buah zakar tersebut ke arah sifisis. Ya, slide. Slide boleh dong. Lagi, lanjut. Nah, kalau kemudian disertai dengan hernia, maka begitu menemui kantong setelah kita membebaskan buah zakar, dilakukan repair hernianya dengan teknik open ya. Saya pikir saya tidak akan menjelaskan ini karena memang topiknya UDT dulu. Seandainya ada yang ditemukan, maka dilakukan pemotongan atau herniotomi pada kantong hernianya. Slide. Setelah struktur di atas bebas, pisahkan ujung skrotumnya dan bebaskan korda dari perpendium. Pisahkan kemudian
yang menghubungkan antara fasia spermatika internal pada bagian posterior dan lateralnya, kemudian dibebaskan juga supaya kordanya bisa lebih bebas untuk kita mobilisasi. Nah, tutup bagian peritoneum dengan jahitan pull string, kemudian baru kita persiapkan untuk menurunkan ke bawah. Slide. Nah, slide dok. Ya, di bagian bawah insisi dari skrotum kita akan melihat persiapan pembuatan kantong dartos ya. Dari sisi inguinal kita masukkan dulu jari telunjuk, kemudian atau klem lengkung dari jalur untuk disesuaikan sampai ke arah skrotum mengikuti jalur turunnya testis. Kemudian sampai dengan penanda kita di skrotum, baik jari telunjuk ataupun klem lengkung, kemudian buat insisi 2 cm pada kulit skrotum. Ya, kemudian slide. Nah, pada kantong skrotum kemudian dilakukan insisi dengan cara membebaskan kulit dari fasia dartos lebih kurang 1-2 cm. Slide. Buat lubang terbuka di fasia dartosnya dibuka secara tajam, kemudian insisi dengan klem ya di samping kanan kirinya, kemudian dijepit dengan alis klem ya. Slide. Turunkan testis dari arah inguinal, masukkan ke arah menuju ke arah skrotum. Raba dengan klem, posisikan ke arah luar, dikeluarkan melewati dari dartos yang sudah kita buka tadi, kemudian jaga jangan sampai terpuntir, kemudian jahit ke arah fasia dartos. Slide. Untuk penutupan di sebelah atas, internal oblik kita tutup kembali dengan benang absorbable 30 atau 40, kemudian tutup eksternal oblik dengan jahitan interrupted. Jaga jangan sampai jahitan terlampau tension, kemudian fasia disatukan kembali, tutup lapis demi lapis sampai dengan kulit. Slide. Nah, kita tadi sempat menyinggung sedikit masalah Fowler-Stephen. Ya, sebenarnya Fowler-Stephen dilakukan bertahap ya, dikenal dengan 2 tahap. Pada fase yang sebenarnya paling tepat, tahap pertama justru kita sebenarnya tidak melakukan mobilisasi apapun pada buah zakar gitu ya. Ini dilakukan apabila kita betul-betul menilai pada saat penilaian pertama itu bahwa buah zakarnya vital, tetapi secara panjang dari pembuluh darah kemudian tidak mencukupi untuk kita langsung menurunkan buah zakar ini ke arah uh, skrotum. Sehingga pada tahap pertama yang dikerjakan adalah meligasi pembuluh darah testis atau dijepit secara kontinu. Nah, sehingga kemudian setelah 6 bulan kita mempertimbangkan bahwa kemungkinan buah zakar tetap hidup dengan kolateral arteri ya, dari kolateral arterinya, dan berharap bahwa kemudian setelah 6 bulan ini terjadi pemanjangan dari tetap hidup ya dengan kolateral arteri dan bisa dimobilisasi ke arah bawah. Maka dilakukan kemudian proses yang sama dengan apa yang tadi sudah kita bahas mengenai tindakan open dari versi inguinal. Slide. Ini guideline untuk UDT. Oke, slide. Diagnostic imaging yang bisa dipakai untuk UDT. Oke, slide. Nah, di sini yang untuk outcome ya, kita nilai bahwa hormonal terapi biasanya kita sebenarnya secara bedah tidak terlalu menyarankan. Kemudian kapan sih usia kita lakukan orkiopeksi? Jika tidak turun setelah lebih dari 6 bulan, maka seharusnya dilakukan tindakan tidak menunggu sampai melewati usia 1 tahun gitu ya. Nah, apakah kemudian outcome-nya akan mengganggu fertility? Bisa, apalagi pada kasus-kasus bilateral.
Apa outcome yang lain dari UDT yang bisa kita curigai adalah terjadinya kanker testis karena dia akan meninggalkan resiko terutama pada kasus-kasus UDT intraabdominal. Oke. Dan kemudian sarannya adalah melakukan tetap setelah kita lakukan proses operasi pun tetap lakukan self examination. Jadi pemeriksaan berkala sendiri gitu ya, setelah pubertas untuk menilai apakah ada perkembangan dari buah zakar yang sudah kita turunkan tersebut. Slide. Baik, itu membuka yang bisa kita sampaikan untuk kasus DT. Dr. Rintan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Budi. Mungkin dari teman-teman residen ada yang ingin ditanyakan tentang materi kuliah subuh kita pada subuh ini. Dok, Izin bertanya, Dok. silakan Dokter Larke. Izin bertanya, Dok. Eh, yang saya ingin tanyakan, Dok, seandainya kita akan mendapatkan pasien UDT ini di poli, Dok, dengan keluhan pasien dari keluarganya. Jadi yang saya tanyakan, apakah pemeriksaan radiologi seperti USG ini tuh menjadi wajib, Dok? Dan seberapa penting atau bisa kita tinggalkan kalau pemeriksaan fisik kita dengan anamnesis kita sudah cukup jelas? Kira-kira begitu, Dok. Baik, bisa dipahami Dr. Laka ya. Ya, Oke. Dok. Ya, sesuai dengan tadi yang sudah kita sampaikan bahwa sebenarnya perbedaan pertama adalah palpable dan non palpable ya, Dok. Ya. Kalau kita sudah lakukan pemeriksaan fisik dan kemudian Dokter Larka menemukan dia teraba di inguinal, maka sebenarnya USG tidak terlampau dominan untuk kita lakukan, Dok ya. Nah, apalagi kemudian pada pemeriksaan fisik inguinal itu Dokter Larka menemukan lebih kurang persangkaan yang teraba itu mendekati ukuran buah zakar normal yang sama dengan di buah zakar sisi yang turun, Dok. Gitu ya. Maka tadi itu saya bilang bahwa pertama kali memberikan pemeriksaan adalah periksa dari sisi yang sehat dulu, Dok, gitu. Jadi arahkan dia ke sisi yang tampaknya buah zakarnya turun, lakukan pemeriksaan sehingga dokter Larka sudah identified, oh ini oke, ini ada buah zakar, ada di skrotum, kemudian ini besar buah zakar. Sehingga ketika meraba ke arah buah zakar yang ke arah skrotum yang kita curigai UDT, kemudian tidak teraba di buah zakar di skrotumnya, kemudian kita naik ke atas, teraba di inguinal, teraba, perkiraan buah zakarnya hampir sama dengan ukuran buah zakar yang turun di sisi yang turun, maka kemudian USG tidak menjadi hal yang wajib, Dok. Apalagi dokter Alke seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalaupun nanti dokter Alke USG kadang-kadang malah tidak mencerminkan hasil yang sesuai. Pun pada kasus-kasus yang non palpable sebenarnya dilakukan USG pun kalau tidak depending dari operatornya sangat tinggi, kecurigaannya mirip buah zakar, ternyata pas lakukan observasi yang ketemu hanya lemak yang menggumpal aja. Demikian dokter Alka. Baik, dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Sama, Dok. Terima kasih Dokter Larke atas pertanyaannya. Mungkin eh, teman-teman residen yang lain ada yang ingin bertanya. Dokter Yogi Kirana, silakan Dokter Yogi. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, izin bertanya tentang bagaimana pertimbangan untuk pemilihan tindakan operasi satu tahap atau menggunakan teknik yang Plauler Stepan tadi dok. Karena selama ini yang kita lihat yang dilakukan selalu dengan satu tahap dok. Jadi apa pertimbangannya kita memilih teknik yang satu tahap atau dua tahap dok? Terima kasih dok. Baik. Terima kasih dokter Yogi pertanyaannya. Jadi begini, Dok, sebenarnya penilaian kita bisa menurunkan satu tahap atau tidak itu tergantung dari pada saat kita menilai mengukur dari panjang panjang kemungkinan buah zakar itu bisa kita turunkan ke arah skrotum. Kalau dokter Yogi setelah melakukan pengukuran sebegitu lulusnya dia setelah kita membebaskan tadi fondikulus itu
dan membuat zakar itu dari inguinal kemudian diukur sampai ke bawah bisa masuk langsung ke skrotum, oke, satu tahap bisa kita lakukan. Tapi ternyata sebegitu pendeknya pembuluh darahnya sehingga dokter Yogi coba bebaskan sudah sampai ke arah batas dari ring inguinal, kemudian ternyata pendek sekali, diturunkan pun tidak sampai turun ke arah ring inguinal eksternal menjelang masuk ke arah skrotum. Maka kalau istilahnya kalau kita turunkan pun dia cuma sampai di sepertiga bawah dari inguinal, tidak tercapai juga posisi normal. Tadi kita sudah baca posisi disebut DT kalau dia tidak terdapat di mid dari eh, skrotum gitu ya. Berarti apapun posisi diturunkan sama Dr. Yogi kalau tidak sampai di mid skrotum maka itu kita anggap masih UDT berarti gitu ya. Ini sudah dicoba diukur, diturun, dibebaskan pembuluh darahnya, bebaskan jaringan sekitar, tetap tidak bisa turun sampai ke mid skrotum, maka pilihannya adalah melakukan Fowler-Stephen. Nah, yang tadi saya bahas adalah Fowler-Stephen yang sebenar-benar teori Fowler-Stephen, Dr. Yogi gitu. Yang Dr. Yogi sering lihat adalah modifikasi yang sering dilakukan para operator. Jadi pada saat itu mereka melakukan tahap pertama dari Fowler-Stephen pada saat operasi itu langsung satu tahap. Jadi Fowler-Stephen tadi kan kita bahas juga ada yang mengerjakan satu tahap. Mereka melakukan pemotongan dari pembuluh darah utama dari testikular dengan berharap kemudian menilai dari menilai dari pembuluh darah lainnya, kompresi pembuluh darah lain yang akan memberikan kolateral ke buah zakarnya cukup. Mereka potong pembuluh darah utama, kemudian mencoba mengukur kembali langsung. Kalau kemudian itu diukur sudah bisa langsung ke skrotum turun, langsung diturunkan pada saat operasi yang pertama itu. Tapi secara teori, Fowler-Stephen tidak menyarankan itu. Karena dalam prinsipnya mencoba memotong pembuluh darah dulu yang pertama, pembuluh darah utama, kemudian berharap hidup pada kolateral, kemudian ditaruh dulu, tetap disimpan pada posisi itu, kemudian dinilai ulang selama 6 bulan untuk menilai apakah buah zakar itu tetap vital atau tidak untuk kemudian diturunkan setelah 6 bulan. Itu dok. Jadi kalau menilai kemudian, oh buah zakarnya hidup, kolateralnya cukup untuk membuat buah zakarnya hidup, maka baru setelah 6 bulan diturunkan dengan funiculus spermaticusnya masuk ke arah skrotum. Tapi yang paling sering dokter Yogi lihat itu sebenarnya sudah ada Fowler-Stephen ya dok. Udah dipotong juga tahap pertamanya, tapi dilakukan satu tahap aja langsung turun pada operasi yang pertama. Oke, bisa dipahami jawaban saya dokter Yogi? Oh, bisa dok, terima kasih dok. Baik. Baik, terima kasih Dokter Budi atas penjelasannya. Untuk teman-teman residen yang lain, ada ingin ditanyakan? Izin bertanya Dokter Intan. Silakan Dokter Irfan. Ya, izin dokter, izin bertanya dok. Kebanyakan pasien-pasien UDT ini yang di poli dok, itu kita jumpai rata-rata usia udah 14 tahun dok. Istilahnya sudah telat dok. Itu kapan sebaiknya kita lakukan operasi dan apa dampaknya jika pasien datang nih sudah usia 14-15 dok terhadap kesuburan pasien nanti ke depannya dok. Terima kasih dok. Baik. Terima kasih dokter Irfan. Ya, saya membahas sesuai dengan guideline ya dokter Irfan, meskipun yang kejadiannya di Indonesia, apalagi kita temuin di Sumatera Barat, paling sering memang datangnya pada usia-usia besar karena telat disadari oleh orang tua ya. Tapi kalau bicara masalah guideline tadi setelah dievaluasi sampai usia 6 bulan tidak tampak ada penurunan karena berharap bahwa kemungkinan bisa turun spontan sampai dengan usia 3 bulan. Tadi ada 70% kasus bisa turun sampai pada usia 3 bulan bisa turun spontan deh. Lewat daripada itu usia 6 bulan kemudian identified lagi sesuai dengan skema tadi, palpable non palpable, bilateral atau non bilateral, kemudian dilakukan pemeriksaan semua. Kalau memang sudah lewat 6 bulan maka putusannya adalah ya refernya akan melakukan terapi hormonal dulu atau kemudian langsung menyiapkan ke arah surgical paling tidak usia 1 tahun. Itu tadi dokter Irfan, itu goalnya kalau menurut guideline gitu ya. Nah, kalau kita ketemu pada usia besar, maka yang menjadi pertimbangan adalah dengan skema yang sama menilai apakah tetap palpable atau non palpable dok. Nah,
Kemudian setelah dilakukan palpable kemudian baru di sini mungkin pemeriksaan penunjang akan kita pakai gitu ya, mau USG ataupun naik ke arah CT scan atau MRI, karena pertimbangannya adalah menilai berapa kemungkinan ukuran dari buah zakar yang mungkin kalau memang masih teraba di sana gitu ya. Karena secara teori buah zakar itu tidak juga bisa hidup secara optimal jika dia tidak pada tempat normal tadi. Yang kita baca bahwa tempat normalnya ada di mid scrotum, maka kalau dia ada di tempat lain biasanya pertumbuhan buah zakar tidak optimal. Artinya terdapat nanti kita anggap misalnya UDT-nya UDT kanan ya, Dr. Evan. Yang kirinya bagus turun dia. Ini pada kasus ini kemudian kalaupun nanti ternyata pada usia 13-14 itu dokter Irfan masih melakukan atau palpable ketemu di situ ada buah zakarnya, biasanya ukurannya tidak akan mencapai semaksimal dari ukuran buah zakar kiri yang tetap ada di skrotum tadi. Nah, ini yang jadi pertimbangan kemudian kita bisa menilai, oke, kita mau turunkan buah zakarnya kemudian vital atau tidak ke bawah. Satu itu. Yang kedua, tapi kalau kasus ini kemudian ketemu non palpable, berarti Dr. Irfan langsung pindah ke arah kemungkinan mencari apakah ini adalah intraabdominal. Tadi kita sudah singgung bahwa jika ini tidak kita lakukan eksplorasi, menyatakan betul apakah ternyata memang tidak terbentuk ya agenesis testis. Oke, Dr. Irfan nggak ada masalah kalau ketemunya agenesis testis selesai. Tapi kalau ternyata ketemu intraabdominal, maka ini harus tetap dilakukan upaya mencoba menurunkan jika dia vital atau membuang orkidektomi jika dia tidak kita anggap hidup. Kenapa? Kenapa tadi karena kita sudah baca bahwa ada risiko kejadian kanker testis pada buah zakar yang kita tetap biarkan di tempat yang tidak sesuai dengan tempat aslinya dan kemudian tidak hidup tersebut. Demikian, Dr. Irfan, ada yang bisa saya tambah penjelasannya? Baik, terima kasih banyak dokter. Oke, terima kasih dok. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman residen. Tadi terakhir ada Dokter Ahmad Darobi ya, lagi yang raise hand. Silakan Dokter Ahmad Darobi. Ya, Dokter Dikara Novirman dulu. Silakan Dokter Dikara. Assalamualaikum, dok. Izin bertanya, dok. Dikara. Ya, waalaikumsalam. Apabila pada kondisi di rumah sakit daerah yang tidak ada penunjang dan tidak ada laparoskopi dan lain-lainnya, apakah dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik itu kita berdasarkan itu saja, apakah kita bisa untuk melakukan tindakan oksidopeksi tersebut, dok, atau baiknya tetap dilakukan penegakan diagnosa untuk meyakinkan bahwa ini memang betul UDT atau tidak, dok. Terima kasih, dok. Baik, terima kasih Dr. Dikara. Kita langsung diskusi aja dok ya, karena ini pertanyaan akan banyak sekali yang Dr. Dikara tanyakannya akan sangat melebar kemana-mana. Dia yang jelas kita ada sekarang di rumah sakit yang tidak ada penunjang USG-nya ya dok ya. Nggak ada penunjang USG dan dokter tidak punya mesin laparoskopi seandainya nanti ternyata tidak palpable ya dok ya. Artinya tidak teraba. Oke. Dr. Dikara sesimpelnya saya ulang lagi bahwa begitu ketemu kasus yang dikeluhkan oleh keluarga pasien tidak ada buah zakar di skrotum, dokter bisa bersandar penuh pada pemeriksaan fisik dokter, gitu ya. Tentukan dulu betul dia UDT. Memang ternyata betul tidak ada di buah zakar itu dulu, tidak ada di kantong zakar, gitu ya. Buah zakar tidak terdapat di kantong zakar. Oke, tegak dia bahwa kemudian ini UDT, gitu ya. Kemudian baru dokter raba di inguinal. Apakah kemudian palpable atau non palpable? Kalau dokter meraba itu palpable, sebenarnya dokter sudah bisa melakukan tindakan eksplorasi dari inguinal. Dokter sudah melakukan teraba masa sini. Oke, dokter punya lisensi untuk bisa melakukan itu eksplorasi di inguinal. Tapi kalau dokter non palpable, nah oke. Baru kemudian dokter harus mempertimbangkan apakah sebenarnya ini akan menengok dari intraabdominal atau
masih bisa melakukan pemeriksaan dari inguinal gitu ya. Apakah akan menengok intraabdominal atau pemeriksaan di inguinal, karena memang tidak non palpable ya dok. Oke ya, sampai sini paham ya dok ya. Jadi begitu dokter Dikara meraba itu di inguinal teraba, sebenarnya USG ataupun penunjang tidak menjadi pemati langkah dokter untuk tidak melakukan tindakan. Dokter boleh ada license untuk bisa melakukan eksplorasi di situ. Yang akan sulit kalau non palpable dok. Di inguinal non palpable, dokter tidak punya laparoskopi untuk melihat intraabdominal. Oke, ini baru sulit ya. Pasien ini betul-betul tidak mau dirujuk ya dok ya. Ya, artinya kalau dokter punya chance untuk merujuk, kalau sudah non palpable harusnya dokter rujuk aja ke tempat yang lebih cukup. Tapi kalau seandainya pasiennya sebegitu cinta sama rumah sakit dokter sehingga dia tidak mau pindah dari situ, maka pilihannya adalah laparotomi untuk menilai dulu dok. Ya, tadi kita udah bahas juga di skema itu. Ya, jadi mini laparotomi dari inguinal ke bawah untuk melihat dari dasar pelvis, kemudian nilai benar, lihat PPV kanan dan kiri, menutup atau tidak menutup, kemudian nilai apakah kelihatan ada gambaran funikulus yang turun atau tidak. Nilai sekali apakah ada di dalam itu buah zakar yang tertinggal di versi intraabdominal. Jika itu tidak ditemukan juga dok, maka oke, pertimbangannya dokter boleh melakukan eksplorasi inguinal untuk melihat. Jika dokter melihat bahwa ada gambaran yang tadi sudah kita baca, ternyata perkembangan gambaran vas dan funikulusnya terlihat di antara PVV kanan tuh ada gambaran vas dan funikulus yang turun ke arah ligamentum inguinal. Berarti dokter punya kesempatan untuk membongkar inguinal. Jadi stepnya bisa dipahami dok ya. Kalau memang tidak mau dirujuk, berarti intraabdominal dulu lihat, pastikan tidak ada yang intraabdominal buah zakarnya, dan kemudian pastikan itu bukan agenesis dok. Jadi kalau dia sudah ada vas dan dinilai di PVV kanan dan PVV kiri ada vasnya, ada gambaran funiculus spermaticus yang terbentuk masuk ke ligamentum inguinal, dokter punya license untuk membongkar inguinal jika tidak ketemu di intraabdominal. Bisa dipahami jawaban saya dok? Terima kasih dok. Oke ya, terima kasih dokter. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Eh, dari teman-teman residen ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin Dokter Intan. Iya, silakan Dokter Irma. Terima kasih Dokter Intan. Terima kasih Dokter Budi. Izin bertanya, tadi dari slide yang disampaikan ada pemeriksaan untuk penegakan anestesitis ini setelah usia 6 bulan. Nah, jika ketika usia 6 bulan itu sudah kita bisa tegakkan anestesitis, cuman orang tuanya menolak untuk dilakukan operasi segera, apakah ada golden time terkait waktu yang terbaik untuk dilakukan operasi pada anak? Kemudian jika ada penundaan, apakah ada efek untuk ke depannya, dok? Terima kasih, dok. Baik, dokter Irma, terima kasih pertanyaannya. Tadi kalau berdasarkan guideline, katanya paling tidak harusnya next year gitu ya. Jadi setelah ditegakkan 6 bulan, berarti at least next year. Berarti menurut guideline paling tidak setelah 6 bulan, 1 tahun setelah ditegakkan betul di UDT 6 bulan, selayaknya sudah dilakukan tindakan operasi. Ya. Memang tidak gampang dokter Irma nanti akan memancing orang tuanya untuk bersedia langsung, karena apalagi di usia 6 bulan yang dipertimbangkan adalah bayi ini belum cukup kuat untuk melakukan tindakan operasi. Itu hampir generally semua orang tua akan menganggap gitu ya. Oke. Sebagai dokter bedah yang baik tidak usah memaksakan pasiennya. Aduh, ibu kalau nggak mau bahaya nih, enggak. Oke. Yakinkan saja orang tuanya, baik kalau ibu bapak belum bersedia nggak apa-apa. Selayaknya ada eh, waktu yang sangat baik itu sampai dengan tahun depan, 1,5 tahun sampai usia 1,5 tahun masih secara teori masih sangat optimal dia untuk kita turunkan sesuai dengan fungsi dan anatomis yang baik gitu ya. Sarankan orang tuanya untuk datang berkala ke dokter, lakukan observasi, mau terserah mau bikin 3 bulan kah, mau bikin 5 bulan kah, supaya nanti ketika 1,5 tahun itu kemudian sudah tercukupi. Mudah-mudahan dokter bisa meyakinkan bahwa memang sudah pemeriksaan berkala kita lakukan, ibu bapak ternyata memang tidak turun, selayaknya usia 1,5 tahun kita turunkan. Nah, tadi dokter pertanyaan berikutnya, jika telat ya dok ya.
Atau jika memang tidak mau diangkat atau jika telat, yang mana Anda terima? Atau lebih dari usia 1,5 tahun, lebih dari golden period? Ya, kalau misalnya udah lebih dari golden period memang tidak mau sama sekali dioperasi, itu apakah ada efek atau pengaruhnya gitu? Karena tadi salah satu disebutkan bisa menyebab faktor risiko menjadi kanker testis kalau nggak salah ya dok. Betul, Hmm. betul dok. Jadi yang penting dokter sudah lakukan ini, sudah secara berkala melakukan pemeriksaan berulang, sudah melakukan penjelasan. Dokter tinggal membuat pernyataan tertulis saja inform konsen bahwa kemudian keluarganya belum bersedia melakukan tindakan. Nah, jika tidak, kemudian pasien ini kemudian palpable, maka resiko kankernya sangat besar dok. Pasti sangat besar deh. Karena meskipun beberapa jurnal menyatakan bisa dia kemudian buah sakar ini regresi terus-menerus sampai dengan akhirnya rusak sendiri, tapi hampir sebagian besar justru kemudian tetap tertinggal fase-fase itu dan kemudian berubah menjadi kanker testis di kemudian hari. Nah, maka resiko ini yang penting dokter sudah sampaikan ke keluarga pasiennya. Keluarganya tetap menolak, dokter punya inform konsen aja, udah selesai dia masalahnya. Tapi tetap resiko tadi akan muncul dok. Karena pertimbangan tadi sudah saya sampaikan, kalau ini zakatnya vital, turunkan orkidoveksi. Tapi kalau ternyata nanti dokter misalnya di usia ternyata besar, dia udah akhirnya setuju nih, anggaplah di usia yang tadi ditanyakan dokter siapa tadi ya, dokter Irfan saya kalau nggak salah, 14 tahun, 15 tahun gitu misalnya. Oh baru mau turunin juga misalnya. Ternyata tidak vital, bagi Tommy, tetap aja dok, dia harus dibuang juga karena sudah menjadi satu benda asing di tempat yang berbeda dia. Dia akan menjadi pengganggu di kemudian hari. Maka akan dikeluarkan dengan risiko tadi itu mencegah kemungkinan terjadinya perubahan menjadi malignansi. Gitu ya, Dr. Irma ya, bisa dipahami jawabannya? Bisa dokter. Terima kasih dok. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya dokter. Di sini ada dokter Agung juga yang ingin bertanya. Dokter, silakan dokter Agung. Mohon izin dok, izin Agung bertanya dok. Untuk penilaian vital testis pada saat kita melakukan pemeriksaan itu seperti apa dok ya? Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan penurunan orchiopexy pada saat ke mid scrotum itu, tips yang kita lakukan untuk supaya dia tidak torsio atau tidak terjadi kesalahan itu seperti apa dok? Terima kasih dok. Baik. Ini ya kita samakan persepsi ya Dr. Agung ya. Yang dimaksud dengan menilai vitalnya pada saat pemeriksaan fisik ketika masih di poliklinik ya Dr. Agung ya. Ya dok, kalau di poliklinik maka sandarannya adalah gambaran yang tadi dok. Bahwa maka itu periksa dulu sisi normal, sisi yang tidak UDT-nya gitu ya. Kemudian raba buah zakarnya, Dokter Agung bisa tentukan berapa, mungkin kalau mau sangat rapi sekali ukur benar berapa ukurannya, kemudian lakukan perabaan di inguinal tadi. Jika dia palpable gitu ya, jika palpable bandingkan dengan buah zakar yang turun di sebelah kiri gitu. Artinya menentukan sekarang vital tidak vitalnya paling tidak membandingkan dari ukuran dulu dok. Nah, meskipun nanti masih punya chance dia tetap dianggap vital ukurannya lebih kecil, tapi jika kemudian ukuran yang dibandingkan antara yang buah zakar yang turun ke skrotum tadi dengan buah zakar yang Dokter Agung palpable di inguinal itu ukurannya hampir sama atau mendekati gitu ya, maka bisa kita anggap kemungkinannya hidup untuk si buah zakar ini. Nah, maka Dokter Agung seperti yang saya sampaikan tadi punya license untuk bisa melakukan eksplorasi inguinal, gitu ya. Nah, tapi tentu saran saya adalah ketika di poliklinik tetapkan inform konsen menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik kami menilai bahwa ini kemungkinannya bisa kita turunkan, gitu ya.
Kemudian kalau misalnya keluarga masih ragu-ragu, Dokter Agung juga merasakan kemudian sedikit tidak yakin, masih membutuhkan USG untuk menilai, USG lah, gitu. Nah, yang kalau dalam versi ini biasanya USG-nya akan mendukung Dokter Agung menyatakan di situ tampak ada gambaran buah zakar gitu ya. Ya, yang biasanya miss USG-nya kita non palpable, USG-nya menyatakan di situ ada gambaran buah zakar, pas dibuka ternyata hanya gambaran lemak kayak tadi udah kita bahas. Nah, mau didukung USG, oke. Dokter Agung punya license untuk bisa inform concern keluarganya, saya akan lakukan eksplorasi inguinal. Tentu memutuskan kemudian buah zakar ini vital tidak vital ada di keputusan Dokter Agung pada saat melakukan eksplorasi inguinal dalam anestesia tadi. Nilai lagi. Nah, oke, lakukan pengukuran ulang. Oke, buah zakarnya kemudian yang ditemukan intraoperatif dibandingkan dengan yang ada di sebelah hampir sama, kelihatan penilaian pembuluh darahnya cukup bagus, buah zakar yang kita nilai hidup, tidak pucat, kemudian sesuai dengan ini. Oke, kita turunkan ke bawah. Artinya paling tidak ini sudah menyatakan hidup dia. Ya. Kalau Dokter Agung hanya membebaskan sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas pada teknik pembebasan tadi, hanya membebaskan pengikatan yang melengket dengan samping ligamentum kanan dan kiri, dan kemudian membebaskan sampai ke ring inguinal interna yang membatasi dengan dinding abdomen bawah sebelum masuk ke dinding abdomen, ke rongga abdomen gitu ya. Ini biasanya tidak akan terpuntir dok, karena semuanya masih dalam bentuk satu serubung gitu ya. Pembuluh darahnya lengkap, funikulus masih terselubung di dalam semua. Yang akan ditakutkan kalau Dokter Agung kemudian memilih Fowler Stephen tadi dok. Fowler Stephen ini sudah kemudian memutuskan untuk, wah ini pendek banget nih, saya harus potong pembuluh utamanya gitu ya. Maka Dokter Agung hanya akan bergantung pada funikulus dok. Dan kemudian kolateral dari pembuluh darah. Ini sangat gampang sekali muntir-muntir dok. Karena dia betul-betul menjadi kehilangan pengikat samping kanan kiri, sangat mudah untuk menjadi torsio. Nah, saran saya adalah betul-betul akfu pada saat menurunkan ke bawah dok. Dokter boleh memberikan tanda pada kedua sisi dokter untuk memastikan betul-betul dia tidak berputar gitu ya dok. Nah, dokter boleh memberikan tanda pada dua sisi dari buah zakar, terserah mau kasih benang boleh, mau diikat dengan dikasih tegel boleh, kemudian pastikan itu afu di kedua tempat. Karena itu buka inguinal jari Dokter Agung tetap ada di inguinal satu untuk mendorong, satu lagi ada satu tangan lagi akan menarik si tegel tadi ke bawah. Nah, pastikan sekali lagi ikuti jarinya dari inguinal dengan menarik tegel ke bawah. Pastikan tidak ada jaringan yang terputar di dalam dok. Gitu. Nah, sehingga dengan dua tegel pada dua sisi tadi memastikan kalau tidak berputar ketika Dokter Agung menarik memasuki jalur penurunan skrotum yang ada di inguinal sampai dengan ke buah zakar. Kalau Dokter Agung sudah yakin baru lepaskan tegelnya, tarik ulang lagi dok. Nah, tarik ulang sedikit ke arah inguinal, tarik ulang lagi sedikit ke arah skrotum, pastikan jari yang ada di posisi inguinal mengikuti kanalis tadi. Tadi kan kita bahas pada teknik kan kita buka pertama di inguinal lagi ya, pada saat mempersiapkan dartos ke bawah itu, kan ada jari telunjuk ataupun klem bengkok yang kan dokter ikutkan. Nah, ikutkan saja jalur yang sudah dokter buat itu dengan finger sebelah kiri untuk kemudian turun ke bawah. Insya Allah tidak terjadi torsio dia dok. Oke, demikian Dokter Agung bisa diterima jawabannya, bisa dipahami. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dokter Budi. Ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Arli dok. Silakan Dokter Arli. Izin, dok. Izin bertanya dok. Untuk yang kasus intraabdominal dok. Tadi kan kalau kita UDT non palpable baik di skrotum maupun di kanus inguinalis, ada kita untuk tempat untuk eksplorasi testis. Yang pertama, kalau kita lakukan eksplorasi intraabdominal dok, kemudian kita temukan memang testis di intraabdominal, penilaian apa dok yang bisa kita pakai? Apakah testis ini akan kita turunkan
atau kita orkidopeksi dari perlaparoskopi kita, Dok? Apakah usia atau ada batasan dari status lokalisnya, Dok? Kemudian yang kedua, Dok, kalau ternyata ini pasien kita temukan insidental, Dok. Misalkan kami sedang melakukan laparoskopi appendektomi atau laparoskopi diagnostik kena abdominal pain, ternyata kita temukan ada UDT intraabdominal, Dok. Biasa kan berarti kan pada usia-usia sekolah kan, Dok. Mungkin usia 10 sampai 12 tahun atau di remaja muda nih, Dok. Penilaiannya apa juga, Dok, untuk kita lakukan? Apakah kita akan lakukan ini penurunan saat itu juga atau kita edukasi keluarga untuk kita lakukan orkidektomi, Dok. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Dok. Saya pahami dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi ketika menemukan intraabdominal, Dok, ya. Iya, Dok. Nah, temukan intraabdominal, Dokter Arli menemukan intraabdominal, buah zakarnya vital atau tidak, Dok? Buah zakar vital. Vital. Turunkan langsung, Dok. Mau versi per laparoskopi, mau versinya open, dokter turunkan. Untuk usia, Dok, kalau usia apakah ada batasan usia, Dok? Misalkan karena kan biasa kita tadi yang kedua insidental kita temukan, Dok, Ya, usia bukan usia golden period seperti dalam 1,5 tahun tadi, Dok. Ada ya. pertimbangan ya, Dok? Dokter mau, oke, sekarang pertanyaan saya balik. Ketika dokter menemukan di usia insidental itu, buah zakar ini vital tidak? Oke, Vital, Dok. ini kan berarti kan kita tidak punya, dokter mau berharap bahwa ada perusahaan penunjang lain yang menyatakan buah zakar ini vital dong. Gitu ya, Dok, ya. Iya, Dok. Nah, itu dokter Ali menemukan buah zakar ini vital ya, Dok. Artinya pembuluh darahnya masih oke, dia masih sepertinya masih tumbuh ya, Dok, ya. Bukan berarti stop tumbuh ya. Tumbuh ya. Artinya kan kita menyatakan vital kan berarti dia tumbuh ya, Dok. Artinya ukuran tadi mendekati ukuran buah zakar yang sama dengan sisi berikutnya. Sisi yang sebelahnya. Kalau dokter menyatakan ini vital, turunkan, Dok. Karena sebenarnya sesuai tadi itu usia golden period melakukan itu berharap tidak ada gangguan apa-apa sama sekali pada buah zakarnya. Dia tumbuh berkembang sesuai. Maka kalau masih 1,5 tahun dimanapun posisinya dianggap saat itu belum ada gangguan pada tumbuh kembangnya. Tapi bukan berarti semuanya pasti tidak tumbuh kembang kan, Dok, gitu. Ada beberapa yang ternyata buah zakarnya meskipun di tempat lain, meskipun kemudian tidak sebagus dari buah zakar sebelah kiri, tapi dia masih mengimbangi nih, Dok. Contohnya hanya berkurang, kalau yang di sini ukurannya kita anggap nilainya 10, yang pada buah zakar yang turun ke skrotum, buah zakarnya ini paling nilainya 8, Dok. Nah, artinya tidak terjadi gangguan yang signifikan. Meskipun mungkin terjadi perbedaan ukuran, tapi tidak signifikan. Maka dokter boleh turunkan dulu, Dok. Satu itu. Yang kedua, paling berat untuk menentukan ini betul-betul harus dokter orkidektomi, Dok. Kecuali dokter memastikan itu tidak vital. Oke, warna tidak bagus, pembuluh darah tidak hidup, atau dia sudah terpuntir, atau memang tidak berkembang sama sekali. Hanya kelihatan funikulusnya oke, vas deferensnya oke, tapi ujung buah zakarnya ternyata cuma mikro, Dok. Di sebelah misalnya buah zakarnya anak ini sudah ukurannya mungkin sudah hampir 1,5 senti atau mendekati 2 senti, misal gitu ya, Dok, ya. 1,5 senti misalnya. Ini ukurannya hanya 3 milimeter, hanya setengah senti, Dok, 5 mili. Berarti nggak kembang sama sekali dong gitu. Dan dokter boleh menginform konsen keluarganya intraoperatif. Penilaian saya ini Bapak Ibu tidak hidup. Ini ketemu insidental. Kita lagi operasi appendix, ternyata Bapak Ibu mungkin tidak sadari sebelah kanan ini nggak ada buah zakarnya. Misalnya gitu ya, buah zakarnya nggak ada. Saya nilai intraoperatif ini buah zakarnya ukurannya segini, bandingkan dengan kiri ukurannya segini, maka saya nyatakan ini tidak bagus buah zakarnya, tidak hidup dia. Saran dokter bedah adalah lakukan pembuangan, Bu, karena resikonya ke depan akan jadi masalah kanker gitu. Itu. Kalau orang tua yang tidak bersedia, Dok, boleh nggak kami mencoba bahwa ini kita coba turunkan, Dok, kita ke bawah. Gitu. Boleh nggak kita coba pertahankan, Dok, gitu ya. Artinya orang tuanya minta ke dokter hal ini. Boleh nggak kita coba pertahankan? Kita coba turunkan. Nah,
Selagi kemudian buah zakar ini kemudian dokter Arli anggap masih ragu-ragu vital atau tidak, boleh diterima saran tadi untuk mencoba menurunkan dengan observasi secara berkala, gitu ya. Meskipun nanti sudah pemeriksaan, jika seandainya nanti pada saat kita memaksakan turun ini tidak berkembang, maka operasi berikutnya akan melakukan orkidektomi. Gitu ya dok. Ini sama beratnya dengan mengamputasi nih dok, mengamputasi organ. Jadi putusannya betul-betul sangat sangat sulit untuk memutuskan. Dan saran saya dalam fase zaman sekarang seperti ini, Dokter Arli saya sarankan untuk menyerahkan putusan turun tidak turun tadi kepada orang tuanya dok. Dokter Arli memutuskan sendiri orkidektomi meskipun secara teori tidak salah, resikonya bisa jadi tuntutan dok. Dianggap menghilangkan satu organ yang mereka anggap sebagai satu aset buat anak ini. Lebih sandarkan saja. Orang tua minta, sudah sarankan yang terbaik buat saya adalah buang. Orang tuanya bilang, dok kalau boleh coba turunkan dulu dok. Nanti kita lakukan USG. Kalau USG-nya menyatakan nanti tidak hidup, oke, kita kemudian lakukan orkidektomi. Demikian ya dokter Arli ya. Baik dok, terima kasih dok. Terima kasih dokter. Masih ada pertanyaan dok dari dokter Abror dok. Silakan dokter Abror. Izin bertanya dok. Yang pertama izin bertanya pada kasus yang testisnya posisinya retraktil tadi. Itu apakah kita tetap lakukan operasi ochidopeksi atau mungkin cukup kita observasi saja? Kemudian pertanyaan berikutnya pada terapi hormonal, memang kalau kita dibedah terapi hormonal tidak terlalu berpengaruh, tapi ada nggak kondisi tertentu atau indikasi tertentu bahwa ini nih harus di terapi hormonal terlebih dahulu? Begitu dok. Terima kasih dokter. Dek. Ya. Salah satu ya dokter Abra ya. Pertanyaan pertama tadi, kalau Testis yang posisi retraktil dok. retraktil. Secara guideline tidak ada saran untuk melakukan tindakan operatif, dokter Abrar. Sarannya adalah untuk melakukan observasi. Observasi saja. Graduate per tahun melakukan observasi, jika dia kemudian naik turun masih tetap sama, biasanya tetap lanjutkan observasi saja. Secara beberapa jurnal menyatakan ketika mendekati usia pubertas, dia sudah mulai produksi dengan bagus, biasanya dia akan menetap di bawah dokter Abrar. Jadi nggak perlu lagi dilakukan tindakan operatif. Nah, kecuali memang orang tuanya kemudian ragu-ragu deh. Ya ada beberapa orang tua kemudian, dok saya ragu-ragu dengan naik turun karena kadang-kadang pada saat posisi dia naik itu anaknya merasa tidak nyaman, ada yang merasa kesakitan, dia ada rasa tidak nyaman. Jadi kemudian ada yang meminta, dok bisa nggak kalau kita kemudian membuat ini diturunkan saja gitu ya. Meskipun secara guideline enggak ya dokter Abror ya. Mereka anjurkan untuk eventually observe aja yearly gitu ya. Tiap tahun observe. Tapi jika memang orang tuanya meminta, maka tekniknya adalah sama dengan yang tadi dia. Jahit kemudian dititip di tunika dartos. Dan simpel aja, nggak perlu buka inguinal kalau ini. Karena biasanya kalau retraktil begitu pasiennya dilakukan under anesthesia, dia turun langsung gitu. Begitu pada saat direlakan dan saat dibius diberikan masalah relaksan, turun dia. Buah zakarnya akan masuk ke dalam skrotum itu. Kalau dia retraktil, maka dokter Abro tinggal sebenarnya kalaupun akan melakukan fiksasi ya tinggal buka sedikit di skrotum, buka tunika dartos, udah fiksasi sama dengan yang tadi. Meskipun tadi saya landasi lagi, kalau bicara guideline maka ini sarannya hanya observe yearly, tidak ada tindakan operatif di situ. Oke, satu. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah, Terapi hormonal dok. oh Indikasi ya, tertentu ya, harus di terapi ya. hormonal. Tidak ada yang harus khusus dokter. Artinya tidak ada indikasi kalau ini sebaiknya hormonal dulu baru kemudian surgical, tidak dok. Jadi sebenarnya hormonal itu pun biasanya karena nyaris setengah bahkan 3/4 dari pasien itu justru bukan datang ke dokter bedah pada fase awal dok. Biasanya datangnya ke dokter anak dulu. Nah, jarang sekali eh, ada orang tua yang kemudian dengan sukarela akan menemui dokter Abron untuk menyerahkan anaknya dok. Mereka pasti pilih jalan yang paling aman dulu gitu loh. Kalau bisa ketemu malaikat yang namanya dokter anak, mereka ketemu malaikat yang namanya dokter anak dulu dok.
Belakangan ketemu malaikat yang agak gelap yang namanya dokter bedah itu. Kalau nggak ada pilihan lain baru ketemu dokter bedah dia. Jadi dokter harus bisa terima bahwa kemudian biasanya sudah ada terapi hormonal itu yang mereka kerjakan dari sejawat dokter anak karena ada pertimbangan. Tidak salah, teorinya menyatakan ada yang bisa turun dengan hormonal tadi. Meskipun tadi yang kita baca banyak sekali komplikasinya yang ternyata tidak cocok. Dia buah sakar tidak bisa turun, kemudian malah ada hal-hal yang tidak terlampau menyenangkan. Penisnya terlampau besar untuk ukuran anak, kemudian tumbuh rambut di pubisnya juga. Nah, ini kan untuk anak jadinya justru hal yang aneh gitu dok. Tapi biasanya tidak ada yang khusus ya dok. Artinya misalnya ketemu dokter bedah dulu, Bu ini menurut saya harusnya dihormonal dulu, nggak ada dok. Secara galen tidak ada itu. Oke, itu ya dokter Abror ya. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Baik dokter, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan terakhir dokter dari dokter Bayu dokter. Silakan dokter Bayu. Baik dok, terima kasih atas kesempatannya dok. Izin bertanya terkait pada kasus undensensus testis ini dok, terlebih pada pasien yang mungkin belum deteksi pasti apakah itu skrotum atau lain sebagainya. Perlukah kita melakukan pemeriksaan atau perlukah ada urgensi tertentu kita lakukan pemeriksaan fenotip pada pasien dok? Gimana dok? Sorry, saya agak putus-putus, saya kurang bisa dok. Gimana dok? Jadi dok, pada kasus UDT ini dok, ada nggak urgensinya kita melakukan pemeriksaan fenotip buat memastikan, misalnya nih kita curiga itu adalah UDT, namun fenotipnya itu XX gitu dok. Oke. Berarti mencurigainya DSD ya dok? Iya dok. Nah, tadi kita udah bahas di skema pertama dokter Bayu bahwa kalau ada kecurigaan DSD jika pada saat pemeriksaan pertama range usia antara 0 sampai 6 bulan, keduanya tidak turun dok. Tapi kalau satu turun, kalau unilateral hilang kemungkinan DSD-nya dok. Tapi kalau dokter pada saat 0 sampai 6 bulan ketemu dua-duanya tidak turun, bilateral. Kemudian kedua-duanya non palpable dok di inguinal. Ada license dokter untuk melakukan pemeriksaan ke arah DSD dok. Gitu ya. Di batasannya sudah cukup jelas sih dok. Kalau begitu ada satu aja yang turun, udah dok, dianggap dia bukan DSD. Itu udah laki-laki, dia nggak perlu dokter periksa lagi dia itu. Kalau turun satu. Nah, tapi kalau kedua-dua tidak turun, antara 0, usia 0 sampai 6 bulan, kedua-dua tidak turun, inguinal kedua-dua non palpable, kecurigaan DSD dok. Itu aja dok. Baik dok, terima kasih dok. Iya. Baik dokter, terima kasih banyak atas semua ilmu dan semua penjelasan yang sudah dijelaskan selama kuliah subuh ini dokter. Izin dokter tadi dokter Rizky berpesan bahwa beliau sudah mulai operasi duluan dokter, sehingga beliau berpesan mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter Budi atas semua penjelasan dan ilmu yang sudah diberikan pada kami pada subuh hari ini dokter. Eh, Mungkin untuk kuliah subuh pada pagi ini bisa kami tutup dokter. Ya. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Intan, saya mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaiannya dok. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.